الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safiya al-haniyya wa habiya ghaniya. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'ata fahum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim ifta' 'alaina fathan qarib. Allahumma ilahil wara sahhil 'ala kulli man qara'ta sanifal adadi ma ta'assara nawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan majlis kita majlis yang membawa kemanfaatan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat, dan diberikan panjang umur dalam istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Addad. Beliau katakan kemarin di paragraf ini, wa 'alaika bil hadari minal mira. Hendaklah kamu berwaspada, menjaga diri, menjauhkan diri minal mira wal jidal, dari berdebat, adu argumen, fa innahuma yughirani sudur. Karena itu musik ketenangan hati kita. Wa yuhishanil qulub, bikin hati jadi enggak tenang. Wa yuwallidanil adawata wal baghdha. Dan keduanya ini bisa melahirkan permusuhan dan kebencian. Dan kemarin kita katakan innal khilaf yuhayyijul adawah wal adawah tastajlibul bala. Tastanzilul bala. Sesungguhnya perdebatan. Kalau perbedaan kan beda tuh, ada khilaf, ada ikhtilaf. Kalau ikhtilaf yang Nabi katakan ikhtilafu ummati rahmah, justru perbedaan pandangan ulama itu menjadi kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah buat kita. Kenapa? Karena kalau mereka satu pandangan, kadang-kadang kita yang repot. Kalau contohnya lagi pergi haji, pergi umroh, mazhab kita mazhab Syafi'i, laki-laki perempuan itu tetap batal sentuhan. Yang udah balik mau sengaja nggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat. Dan kita diajarin kalau seandainya lagi pergi haji, lagi umroh, lagi tawaf, sa'i dan lain-lain, khususnya tawaf yang desak-desakan, apalagi di zaman-zaman lagi ramenya umroh di Ramadan, atau pergi haji itu kan rame tuh, dan nggak mungkin tuh kita bisa nggak desakan sama perempuan. Kadang-kadang kitanya yang udah nyingkir, dianya yang nyamperin, nggak nyamperin, emang udah tempatnya yang sempit gitu. Gimana jalan keluarnya? Kita disuruh untuk sementara waktu mengikuti pendapatnya mazhab Imam Malik, yang kalau seandainya kita nggak pakai syahwat maka wudunya tak batal. Ini kan menjadi jalan keluar kan. Kalau nggak ada perbedaan kayak gini, itu menunggu tawaf kapan? Itu mataf, itu tempat tawaf nggak ada sepi-sepinya. Apalagi di musim-musim lama tadi kayak Ramadan, bulan Maulid itu nggak ada sepi-sepinya, udah terus itu mau jam 2 sama aja. Kalau orang yang udah pernah umroh mikirnya sama. Aneh kalau jam maghrib isya pulang dulu ke hotel. Kenapa? Ntar enak ibadahnya jam 2, jam 3, kata motoifnya nih, kata tour leadernya, ntar jam 2, jam 3 enak tuh. Memang agak sepi.
dibuktiin jam 2 jam 3 sampai aja. Ya soalnya yang lain mikirnya gitu juga sama gitu, ntar aja. Jam 2 jam 3 sepian, akhirnya sepi semuanya, akhirnya rame semuanya dari jam berapa juga tetap rame. Ya mau gimana tuh, akhirnya pakai pendapat Imam Malik. Nah ini perbedaan pendapat, yaitu perbedaan pandangan adalah sebuah rahmat, tapi perdebatan, perpecahan, ini al-khilaf yuhayyijul adawa. Perdebatan, permusuhan itu bisa memancing permusuhan, dan permusuhan itu bisa menurunkan bala dari langit. Beda antara berbeda pandangan sama bermusuhan tuh beda. Kelihatannya dari mana? Ya, kelihatannya itu dari kedewasaan. Ya sekarang aja lagi rame. Ya kita nggak ikut campur masalah gitu, tapi lumayan waspada buat orang-orang dekat kita. Hati-hati yang mulai kena isu-isu nasab. Ya, kalau di antara mereka ada yang nggak kenal Habib itu siapa, ya ada yang nggak mau ngaji sama Habib, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau musuhin, berhentiin pengajiannya yang di situ nggak ada sama sekali kesesatan, ini mau ngapain? Ini khilaf yang begini nih, yang Allah bakal turunin bala tuh yang begini. Ya, dan masalahnya adalah itu dia tuh. Ya, bil akhsarina a'mala alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Tahu nggak orang yang paling kasihan, kata Allah dalam Al-Quran? Siapa? Mereka yang melakukan sesuatu ngerasanya mereka melakukan kebaikan. Ya, tapi justru malah amalnya nggak ada arti di hadapan Allah, bahkan justru berbahaya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat awal Al-Baqarah kan masih ayat belasannya kan. Ya Allah bilang tuh, Allah nyindir orang-orang Yahudi terdahulu apaan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Itu jangan bikin kerusakan, jangan bikin ramai, jangan bikin ribut. Bilangnya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Aneh bela pribumi. Ya aneh bela kampung. Ya aneh bela ini, aneh bela ini. Nah, ini yang kerusakan di sini mulainya. Ya, ketika masing-masing soal-soal ngasih lihat kekuatan dan tenaganya. Ya, tapi ketika dibilang mereka merusak, nggak terima. Justru mereka mengakunya, kami yang membawa perbaikan, kami yang membawa revolusi dan lain-lain. Jadi tadi itu bentuk al-adawah wal baghdha. Ini dua hal ini nih, perdebatan ini nih, ya itu bisa melahirkan permusuhan dan kebencian. Ya, nggak usah debat-debat yang gede. Ya kayak gini bilang debat-debat lagi seru-seruan aja. Ya debat-debat main bulu tangkis. Ya. Skornya siapa yang menang, masuk apa keluar itu mungkin udah berubah. Wah kacau nih. Ya debat main bola, awalnya bercanda nyetak gol apa segala macam gaya-gayaan, diselebrasi depan musuhnya, lama-lama jadi debat. Main PS. Awalnya didebatin, hilang senyumnya gitu ya. Memang nggak ada enaknya gitu, nggak perdebatan tuh nggak kalau nggak dibatasin nggak bisa. Kalau nggak dibatasin nggak bisa. Makanya beliau udah awal-awal kan akhirnya kan beliau bilang kan di sini kan dari ayat Al-Quran, wanfa' billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau emang perlu berdebat, debatlah dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Nyarinya kebenaran. Siapa yang dalilnya lebih kuat itu yang kita ikutin. Makanya selalu kan kita bilang, kalau kita bikin acara, ketuanya fulan, ketua majelisnya fulan, khatibul majelisnya fulan. Tapi ini acara bersama, yang punya ide semuanya keluarin. Yang punya ide semuanya keluarin, ntar kita pilih mana yang lebih baik, banyak manfaatnya, lebih dikit mudaratnya. Ini keputusan kita di situ. Mau debat silahkan. Mau ngadu argumen tentang semua masukannya silahkan. Tapi tadi cuma mencari kebaikan bagi satu masalah. Dan ketika yang lain mengiranya, oh iya, kayaknya ide dia bagus nih, begini, ntar acara biar begini, ini biar begini, yang lain ikut. Karena yang kita cari kebaikan dan kebenaran buat acara tadi, bukan biar lo yang terkenal, bukan. Kalau orang yang nyari dia yang terkenal bakal ngotot dengan pendapatnya. Tapi kalau memang yang dicari kebenaran dan yang dituju dari kebenaran yang dia cari itu bisa terrealisasi dengan pendapat orang lain, dia bakal ikut. Gitu. Makanya dibilang fa'in ma'raka ujana laka muhid fa'alaika bil qabul minhu. Yang mana kita bilang kan, surga yang paling bawah yaitu dikasih ke orang-orang yang ninggalin bercanda, bohong meskipun dia bercanda. Dan surga yang tengah dikasih buat orang-orang yang ninggalin perdebatan meskipun dia benar.
Gimana kalau kita benar, masa kita diem? Iya kan? Kadang-kadang kita begitu kan. Masa kalau kita benar kita diem, ngapain kita benar? Kalau kita diem kayak yang Sayyidina Umar bilang sama Nabi, waktu sahabat berkumpul 40 orang di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukannya kita bawa kebenaran? Falim manakhaf. Terus kenapa kita harus takut sembunyi-sembunyi di sini? Ya afala nudhiru dinana. Kenapa kita nggak kasih lihat agama kita ke mereka? Ya akhirnya saat itu Nabi ngambil keputusan, Sayyidina Umar keluar tuh. Ya 40 orang, 2 baris, 20. Yang kanan sama depannya Umar bin Khattab, yang kiri depannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya masing-masing singa pada zamannya. Akhirnya nggak ada yang berani nyolek. Ya itu kan aja Nabi ngikutin Sayyidina Umar. Namanya kebenaran mah kasih tahu, harus diperlihatkan. Nggak semua. Ya kalau ente buka hadis yang lain, ya Nabi bilang ke Sayyidah Aisyah kan, ya yang sering kita bahas, pintu Ka'bah itu aslinya berapa? Pintu Ka'bah dari zaman Nabi Ibrahim bangun, aslinya pintunya berapa? 2. Sekarang berapa? 1. Dan Nabi bilang ke Sayyidah Aisyah, kalau seandainya saya nggak takut kaum saya ini jadi mikir saya yang macam-macam gara-gara bongkar Ka'bah, ya saya bakal bongkar nih. Saya jadi seperti bangun aslinya ketika Ibrahim bangun dengan 2 pintu. Yang benar siapa? Nabi atau umatnya? Nabi. Tapi sayangnya Nabi biar umatnya gak kena fitnah, ditinggalin tuh kebenaran nih. Kenapa memang? Percuma kalau kita ngasih tahu kebenaran ke orang yang memang dasarnya kelihatan gak mau terima. Daripada debat yang gak ada habisnya, mendingan tinggal. Udah begitu. Kaidahnya begitu, enggak selalu ketika ente benar harus didebatin mau ngapain. Kalau kelihatannya dia nggak menerima mau ngapain, ya tinggalin udah. Ya karena tadi dibilang tuh udah gitu. Fa'in marok aja apa kalau seandainya kita didebatin sama orang, tinggalin udah, mau ngapain lagi. Ya saya Aisyah ketika didebatin sama orang, dia tahu nih mau orang awal dari awal musuhin beliau, gak pernah mau nerima dakwah dari beliau, cuma bilang gini, setelah inti salam, salam apa ya, idza khatabahu jahilun qalu salam. Kalau didebatin sama orang-orang bodoh dalam arti di sini bukan ilmunya kurang, bukan bodoh dalam arti nggak mau terima kebenaran emang. Kau tuh salam, udah biarin deh, selalu mau ngomong HP kayak. Ya kita udah tahu nih orang nggak bisa dengar omongan kita mau didebatin terus, ya buang-buang waktu. Makanya Nabi sama Allah pun dibilang fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Wahai Muhammad, jalanin yang diberitakan. Kita punya prinsip, kita punya manhaj, kita punya jalan. Disuruh jalan mengguru kita begini jalan. Sisanya kalau orang ngomongin wah arit anil jahilin, biarin berpaling dari orang-orang yang nggak ngerti, nggak paham, udah pernah dikasih tahu nggak mau tahu, tinggal nggak usah dipeduliin. Itu li'an fa'in maraka au jadalaka muhik. Kalau seandainya didebatin sama orang yang benar, fa'alaika bil qubuli minhu, harus kita terima. Yang kita bilang nih, ya kan? Karena dasarnya dokumen ada musahihnya kan? Ada musahihnya, ada jalan tengahnya, ada pengoreksinya bahasanya gitu. Nanti yang bakal menentukan siapa yang benar. Kalau enggak ya bakal debat terus. Dan makanya kalau kita debat enggak ketemu kata Allah, apa namanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya berarti kepada orang yang tahu. Kalau annahum raddu ila Allah wa ila rasulihi la alimahu alladhina yastanbituna minhum. An-Nisa. Kalau seandainya raddu ila Allah wa ila rasulihi, kalau seandainya mereka lagi debat enggak ngerti, balikin ke Al-Qur'an, ke Sunnah. Ya tanya ke orang-orang yang paham, la alimahu alladhina yastanbituna minhum. Pasti ntar ada jalan keluarnya. Tapi kalau yang debat masing-masing kita yang enggak ada emang ilmunya, debat sampai subuh enggak tahu jalan keluar yang mana. Itu mah berantem doang nggak jelas. Au mubtil. Jadi anal hak wa yutaba, kemarin kita bilang kan. Karena kebenaran itu harus diikutin. Au mubtil. Atau yang debatin kita orang yang salah. Fa'alaika bil i'radi anhu. Udah tinggalin. Baik udah coba ngomongin pelan-pelan nggak diterima, tinggalin. Udah gitu. Kaidah kita tuh kasih tahu. Nggak kena juga terserah. Makanya Imam Haddad cuma bisa bilang apa? Kullil ladzi qad lamani da'ni wa sya'ni ya'dul law kunta tadri ma jara ma kunta tanha ya jahul. Ya kullil ladzi qad lamani da'ni wa sya'ni ya'dul law kunta tadri ma jara ma kunta tanha
ya jahul. Ya, kulliladzi, bilangin ke mereka, qad lamani, yang telah ngata-ngatain saya. Da'ni wa sya'ni ya azul. Orang yang cuma bisa ngatain doang tanpa paham, udah tinggalin gue dah. Kalau lu gue kasih tahu nggak ngerti juga, mendingan nggak usah ngomong apa-apa. Lau kunta tadri ma jara. Kalau aja ente bisa nerima apa yang ane kasih tahu, ente nggak bakal ngatain aneh. Tapi kan ente nggak mau. Apa kalau di Burda? Minni ilaika walau ansafta lam talumi. Apa syairnya? Loh, nggak ada yang baca emang. Habis itu mana? Minni ilaika walau ansafta lam ya adili, punya adili. Minni ilaika walau ansafta lam talumi. Itu syairnya gitu kan, masalah cinta kan gitu kan. Boleh, ya. Ini kalau begini nanggung nih. Nggak ketahuan nih. Minni ilaika walau, masa nggak ada yang ingat sih? Masa 8 tahun kita berdahan. Ini 8 tahun ya berdahan ya. Tiap minggu tuh kita didiemin. Oh yala ini fil awal ultriyi ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talu. Yala ini fil hawa. Wahai orang-orang yang suka ngatain saya karena cinta saya kepada Nabi, cinta saya kepada guru, cinta saya kepada Quran apa segala macam, cinta saya sama agama ada secara umum. Yala ini fil hawa. Ya, kita sering nih dikata-katain sama orang yang nggak berkutat di dunia ini nih. Ente ngaji mulu, mau ngapain sih ngejar apa? Dunia tuh sama akhirat harus seimbang. Kapan dunia sama akhirat itu berasimbang coba? Ayo kita temuin. Nanti kita sekarang nih, kita yang udah hadir majlis dah. Kita yang udah hadir majlis nih, udah ngerti agama. Kapan dunia itu pernah seimbang sama akhirat? Nggak ada. Omongan dunia sama akhirat sama nggak ada. Dunia sama akhirat nggak seimbang, nggak pernah seimbang. Nabi juga nggak pernah bilang dunia sama akhirat seimbang. Nabi bilang apa? Allah bilang pada Al-Quran. Apa kan? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa kata Allah? Cari akhirat, cuma jangan lupa dunia. Udah, Allah nggak bilang ente cari akhirat seimbangin ya, dunia bukan. Cuma jangan lupa ente masih di dunia. Ente punya orang tua yang kadang kudu dinafkahin, punya anak bini yang kudu dinafkahin. Enggak ada yang berlebihannya, enggak ada. Yang kemarin kita bilang dunia itu dibutuhin. Ya semalam majelis kita bilang kan, orang-orang dulu mereka menceraikan dunia, mereka menggunakan dunia, nggak ada sama sekali di hati mereka cinta, nggak ada. Orang-orang dulu masih pakai mobil, mereka menggunakan sebagai wasilah, cinta nggak ada. Buktinya ketika rusak, ketika kejual, nggak ada yang sedih sama sekali. Coba kita baru beli handphone mahal-mahal, butuh duit kejual. Beli duit mahal-mahal, lame kejual juga tuh handphone. Baru sekali megang iPhone, udah kejual lagi aja. Baru sebulan ngerasain PJX udah kegade aja. Ini mudah aja. Yang Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf dalam ceritanya Habib Ali Jufri dibawain duit sekarung. Jam 8 jam 9 pagi dibawain. Pas dibawain dikasih sama orang, Habib Qadir aneh nggak mau terima. Kata orangnya, terserah Habib, aneh udah ngasih ke antum atau mau apain terserah, nggak harus buat antum. Jadi dibawa sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ya Ali ikut. Habib Ali di sini bilang ternyata beliau itu punya segitu pandangannya terhadap orang-orang butuh yang di sekitarnya. Ente naik ke apartemen ini lantai 9, kamar nomor sekian, ketok di situ ada orang tua perempuan yang anaknya 4. Di sini ada bapak sendirian udah nggak kerja, kasih dan ngasihnya nggak hitung, ambil buat dia sampai kata dia jam 3 asar. Habib Abdul Qadir bilang, ya Ali, ini lihat. Dan ya, dilihat ya, itu saksi di hadapan Allah, ada yang ambil sepeser pun. Duit sekarung, bukan sekoper lagi nih, sekarung. Dan satu realnya mereka berapa? 4 ribuan kan? Dan satu realnya 4 ribuan itu, taruh aja 100 real. Ya kan, duit Arab ada sampai 500 kan? Duit Arab itu sampai 500 real kan paling gede nih. Berarti satu kertas 2 juta. Satu kertas nih 2 juta. Kalau satu kertas, kalau satu karung kan mungkin satu kertas. Berapa duit di dalamnya? Dibagiin begitu aja, mungkin mereka bukan nggak ada orang yang pernah mengatakan kita nggak butuh dunia, nggak ada. Tapi kalau cinta sama terikat dan diperbudak, ini yang mereka musuhin. Kalau ada orang bilang mereka nggak ngaji, kita mau debatin mereka mau ngapain?
Mereka nggak pernah kenal namanya pengajian, mereka nggak pernah kenal namanya khidmah, mereka nggak pernah kenal namanya perjuangan dalam agama. Yang mereka bilang cuma Allah nggak perlu dibela. Ya nggak usah repot-repot. Orang mau masuk Islam mah masuk Islam sendiri, mau kata kafir juga kafir sendiri. Ya nggak usah repot nih segala macam, percuma. Makanya beliau bilang ya la ini fil hawa udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talum. Ya la ini fil hawa, wahai orang yang mencaci saya karena cinta saya. Udri ma'dziratan, minta maaf dari itu. Minni ilaika, dari saya ke ente. Walau ansafta lam talumi. Kalau ente bisa mandang jernih, gimana perasaan saya, cinta saya amini sesuatu ini gak bakal ngatain. Tapi kalau minimal ente masih ngatain, ente gak pernah ngerasain cinta namanya. Ya, kalau orang minimal pernah ngerasain cinta, minimal pernah ngerasain cinta ke apapun itu, entah dia cinta ke dunia, kita cinta ke akhirat gitu, jadi bakal paham. Bagaimana boleh mau begitu loh orangnya dah, karena dia tahu dia juga kalau masalah dunia juga mati-matian. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngerasain cinta nggak pernah tahu tuh. Berarti kita perjuangan kita nggak ada yang tahu. Dan kita debatin mereka mau ngapain? Ngaji mulu, malam Sabtu ngaji, malam Rabu ngaji, malam ini ngaji. Ente ngerasa tenang nggak? Ente ngerasa aman nggak dengan dunia yang begini dari pengajian? Yang kita tulis barusan itu video Habib Umar waktu ziarah Nabi Hud kemarin. Kemarin awal-awal Muharram itu yang ngomong Habib Hussein bin Abdurrahman Abdul Ghadir Assegaf. Ya, alumni, bukan alumni. Apa namanya rombongan daurah, waktu daurah baru ketiga kalinya, ini kan ke-31 sekarang. Itu beliau yang bilang, nanti kalau ente keluar ente bakal melihat orang-orang pada diculik, beliau. Orang pada diculik, hati-hati mereka sama dunia. Ente di sini tenang. Ente di sini tenang sama guru ente dengan doa-doanya ini apa segala macam. Apa kata beliau? Jangankan ente, keluarga ente, anak-anak ente, agama masa depan ente terjamin kalau di sini. Itu kan kalau orang yang yakin sama agama gitu ya, dia sama agama, sama Allah, jangan sekarang masa depannya kejamin. Kalau kita yang ngomong sama orang yang cinta dunia, enggak. Lu mau dapat apaan? Ya lu mau ngapain? Kerjaan lu ngaji doang. Ya lu mau ngapain? Kerjaan lu sholawat doang. Lu mau ngapain? Kerjaan lu ibadah doang. Orang tuh butuh usaha. Nabi aja berusaha. Iya. Nabi aja menggembala kambing. Nabi aja ini. Lu kan Nabi 2 hari 3 hari gak puasa. 2 hari 3 hari gak makan puasa. Lu gak ikutin? Kalau ente bilang harus seimbang, Nabi itu berusaha ngembala kambing. Oke, Nabi itu puasa tapi 2 hari gak buka-buka. Sampai 3 hari terkadang. Ini gak usah begitu dah. Puasa Nabi Daud aja Nabi suruh sehari puasa, sehari kagak. Sehari puasa, sehari kagak. Kita paling bisa sehari puasa, sehari kagak. Habis itu kagak lagi udah terus gitu doang, ngapain lagi? Itu juga puasa Muharram doang, Asyura kemarin tasuannya kagak, selebihnya kagak, udah tuh. Puasa Asyura ketemu lagi kapan? Ketemu lagi entar. Ramadan. Kapan lagi? Puasa sunnah kan lagi kan ini. Sya'ban paling 15 Sya'ban. Kita puasa di Sya'ban mustahil. Puasa malam 27 Rajab kayaknya enggak percaya. Asyura aja udah terkenal di bagian kudu diwanti-wanti dulu, awas enggak puasa deh. Iya kan? Itu juga tidur doang ngatain kan tuh. Enggak menceritakan dirinya sendiri. Ya, nah ini fil hawa. Nah ini udah intinya apa namanya proses debatnya begitu intinya gitu. Udah tinggal kita minta maaf aja dah. Mau orang nggak paham udah minta maaf aja, tinggalin. Wa'arid anil jahilin, dan terkadang jangan suka didebatin dan dibalikin, jangan. Karena memang karena lu debatin percuma. 1, minimal banget buang waktu. 2, ampun kalau debat inti kalah, inti bakal ninggalin agama inti. Inti debat sama orang yang Wahabi nih kasarnya gitu, debatin masalah maulid. Maulid, istighosah, wah ini apa segala macam. Mentok minimal banget waktu inti habis ngedebatin dia. Paling parahnya kalau inti nggak bisa, jaga-jaga hati dan ternyata debat inti kalah, inti ngikutin cewek maulid, ikutin bapak aneh yang lebih sunnah, bapak inti penabi. Yang bakal dijabung masuk surga bapak inti penabi. Nabi nggak maulid, bapak inti maulid, ikut bapak ikutin Nabi. Bapaknya harus dihormati. Kalau masalah agama enggak, Nabi aja bilang ke pamannya di neraka. Kita harus akuin kalau bapak kita sesat. Yang kita harus ikutin Nabi, mampus sama. Tak tahu pulang udah pakai celana aja di atas, nggak pakai peci lagi, jidat mulai dikerok-kerok gitu. Nah, maksimalnya apa namanya?
minimalnya banget, minimalnya waktu kita habis nggak jelas, maksimalnya kita bakal ikut mereka. Ya fa'in jadalah, udah gitu tuh. Kalau dia benar, ya kita ikutin. Ya kalau dia salah, dan ya silakan. Dan bahkan terkadang kalau kita benar pun, ya nggak harus kita debatin, karena memang ya mereka nggak ngerti juga apa yang kita rasain. Cuma jadinya. Allahu a'lam. Baru. Sekali lagi ya kita ingetin buat teman-teman kita sekarang, jadi bahas sedikit udah jam 10.15 ya, karena kadang waktunya yang mulai molor ya. Ada teman-teman kita yang masya Allah jazakumullah khair yang udah beres-beresin majlisnya dari rapi ini sampai ngeberesinnya lagi entar ya, mudah-mudahan balas usaha mereka semuanya, kebaikan mereka dunia dan akhirat ya. Mereka udah berusaha buat nyiapin waktu mereka biar bisa mulai tepat waktu ya. Kita butuh support dari yang lain ya, kita butuh support dari yang lain biar juga bisa datang awal waktu ya. Jangan mereka udah ngeberesin ya udah ada mereka kok, ntar mereka mulai duluan kita datang, ntar aja jangan ya. Kita butuh support, kebaikan itu harus direkayasa, sering kita bilang harus saling bantu biar terus bisa berjalan. Kalau masing-masing lepas tangan ya tinggal tunggu kehancuran ya. Ketika kebaikan masing-masing lepas tangan tinggal tunggu kehancuran ya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, memberikan kita keistiqomahan terus senantiasa hadir di majlis ilmu, khidmah dalam majlis-majlis kita. Mudah-mudahan semua orang yang bantu majlis kita dengan tenaganya, waktunya, pikirannya dibalas dengan balasan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, jaga keluarga kita, jaga kita semua, orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lebih sakit di antara kita, yang khususnya hari ini enggak hadirnya Abu Fadli yang pada kurang sehat, yang mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi siapa ini? Muhammad Irfan sama mana tadi namanya dia ya Muhammad Ersan dan Pevita Ayunda ya, anak dari temannya Fadrin yang lagi kurang sehat di pesantren ini. Yang mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, dimudahkan belajar, jadikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga perkumpulan kita sampai kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para guru kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penuh para almarhumin, khususnya Bapak Saripan bin Marto Sagimin, Bapak Sanum bin Pagar, Bapak Ibu Rahmah binti Murad, Saudara Eko Sudiarto bin Saripan, Hati bin Angkin, dan semua para orang tua kita, kakek nenek kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah ampuni khilaf mereka, Allah terima amal ibadah mereka di tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi niyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man asabuhu tuhil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad asra alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahu fat bisarairi qad da'a limanihi sawfati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله أبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أهلنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا. واحفظ به في كل آل هب لنا
وهبال من ودع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولكن رجوناك فحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا واسقنا كأس الهدى واشفي وعافي عاجلا مرضانا واهدي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلها عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى اللهم صل وسلم عليه بركتي الصبا الغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Siapa nama ini? Indra. Kita doanya tuh buat teman kita lupa tadi tuh. Ya, Indra Andit, Aka Agombe. Yang besok pengenlah melaksanakan mengadakan pernikahan hari Sabtu besok di Depok. Ya, kita doain mudah-mudahan makasih lancar berkah mudah semua acaranya Allah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai hari kiamat, berikan rezeki yang halal yang barokah manfaat untuk mereka dalam ibadah istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya